Waalaikumsalam. Iya Ibu, mari masuk. Iya, makasih ya Bu. Iya, duduk Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu Bidan, saya mau rutin memeriksakan kehamilan saya. Ini kan sudah kunjungan ketiga, seperti yang sudah diingatkan sama Bu Bidan kemarin. Oh iya, sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya akan bertanya mengenai biodata diri Ibu ya. Oh iya boleh. Ya. Nama Ibu? Ibu Priska, Umur Ibu berapa? sekarang sudah 24 tahun. Pendidikan? Pendidikan terakhir S1. Pekerjaan? Saya saat ini masih berumah tangga Alamat Ibu sekarang di mana? di Jalan Jakarta Bu Bidan. Nah, Ibu, ini sudah kunjungan yang keberapa Ibu? Ketiga, Kunjungan yang ketiga. Alasan kunjungan Ibu selain ingin memeriksakan kehamilan, apakah ada keluhan? belum ada Bu Bidan. Usia kehamilan Ibu, kalau saya lihat di sini sudah memasuki 28 minggu ya, Bu? Iya Bu Bidan, sama seperti yang di aplikasi saya. Nah, Ibu, setelah saya menanyakan biodata diri Ibu, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan sama Ibu. Ya, Apakah Ibu bersedia? boleh, bersedia. Ya, saya juga hanya memeriksakan tekanan darah Ibu, kemudian pemeriksaan fisik, seperti itu Ibu. Iya, seperti biasanya ya. Iya. Oke, boleh. Tapi pemeriksaannya dilakukan di ruangan sebelah ya Bu? Iya, boleh Bu Bidan. Mari. Iya. Sebelah sini ya Bu Bidan. Iya. Nah, baik Ibu, setelah saya melakukan pemeriksaan, saya akan memberitahukan hasil pemeriksaan yang tadi ya Bu. Iya. Jadi untuk hasil pemeriksaannya itu tekanan darah Ibu, nadi, pernafasan, suhu badan Ibu, kemudian detak jantung janin itu alhamdulillah masih di batas normal Bu. Oh iya. Tekanan darahnya berapa Bu Bidan? Tekanan darahnya 110/80. Itu masih alhamdulillah. normal-normal saja Bu. Iya. Nah, kemudian untuk detak jantung janin itu tadi saya periksa 140 kali per menit. Normal itu Bu Bidan. Iya, normalnya itu dari 120 sampai 160 kali per menit. Iya. Seperti itu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang tanda bahaya pada kehamilan untuk trimester 3. Nah, yang pertama itu ada perdarahan, di mana perdarahan itu ada yang namanya perdarahan yang namanya solusio placenta, di mana solusio placenta itu keluarnya darah disertai dengan rasa nyeri. Nah, kemudian ada juga yang namanya placenta previa. Placenta previa ini dia tiba-tiba keluar darah tetapi dia tidak merasakan rasa nyeri perut. Nah, seperti itu. Nah, untuk perdarahan ini sangat bahaya untuk keselamatan ibu dan janin. Apalagi kalau untuk ibu akan mengalami shock. Kemudian kalau untuk janinnya ibu akan mengakibatkan gawat janin, kemudian bahkan sampai dengan kematian. Seperti itu. Ya. Kemudian maka dari itu dianjurkan untuk ibu itu selalu melakukan aktivitas yang ringan-ringan saja Bu. Usahakan jangan yang berat-berat ya, seperti misalnya kalau di rumah itu dibantu orang tua atau suami atau adik ibu. Nah, seperti itu agar supaya ibu tidak melakukan aktivitas yang berlebihan. Seperti itu Ibu. Nah, kemudian yang kedua itu sakit kepala dan penglihatan kabur. Nah, sakit kepala dan penglihatan kabur ini bisa jadi tanda mau ke preeklamsi. Nah, di mana preeklamsi ini ibu tekanan darah tinggi dan disertai dengan protein urin yang positif. Nah, kemudian jika tidak diobati ini preeklamsi ini, maka akan menyebabkan komplikasi kehamilan. Nah, komplikasi kehamilan ini seperti eklamsi. Nah, eklamsi ini dia tekanan darah tinggi ibu yang sudah sangat fatal, kemudian disertai dengan kejang. Nah, maka dari itu akan mengakibatkan bahayanya ibu dan janin. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada gerakan janin yang berkurang, di mana gerakan janin yang berkurang ini dia
kurang dari 10 kali per 24 jam. Nah, jadi dianjurkan untuk ibu itu untuk menghitung setiap hari. setiap ada gerakan bayi, ibu hitung apakah lebih dari 10 kali per 24 jam seperti itu Atau kurang. Biasanya kalau untuk gerakan janin itu lebih dari 10 kali itu normalnya. Biasanya sampai 20 kali itu seperti itu. Jadi ibu hitung-hitung aja berapa kali janinnya itu nendang seperti itu. Oh iya, Ya. ya wes lah, nanti kita hitung ya Ibu. Iya ibu. Nah kemudian ada tanda bahaya yang dinamakan ketuban pecah dini, di mana ketuban pecah dini ini itu sangat bahaya bagi janin. Nah di mana bahayanya bagi janin itu janin akan lahir dengan prematur. Nah kemudian itu juga akan menyebabkan ibu akan mengalami kontraksi di sebelum waktunya, di sebelum persalinan begitu ibu. Nah kemudian hal ini disebabkan karena mungkin ibu terlalu capek, makanya yang saya bilang seperti tadi, dianjurkan untuk ibu itu jangan melakukan aktivitas yang berlebihan agar supaya tidak ada tanda-tanda yang mungkin akan terjadi kepada ibu seperti itu. Apakah ibu sudah mengerti? Paham. Oh iya. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah ibu pernah mengalami keluhan-keluhan yang seperti saya jelaskan tadi? Alhamdulillah belum pernah Bu Bidan. Alhamdulillah tidak pernah ya. Iya, tidak Oh, pernah. alhamdulillah. Nah, untuk yang saya jelaskan tadi, apakah ada yang ibu tanyakan? Belum ada. Nanti kalaupun ada yang ingin saya tanyakan, bisa saya hubungi lewat telepon ya Bu Bidan ya. Oh iya. Jadi, oke baiklah kalau misalnya tidak ada yang ibu tanyakan, cuman yang saya mau ingatkan kepada ibu, nanti ibu berkunjung lagi 4 minggu ya, 4 minggu kemudian iya. Karena ini kan usia kehamilan ibu 28 minggu, jadi udah masuk di trimester 3 kan. Jadi ibu kembali lagi 4 minggu kemudian. Tapi kalau misalnya ada keluhan, ibu biarpun belum waktunya, ibu langsung kesini saja. Iya. Makasih banyak ya Bu. Iya. Saya mau permisi dulu. Iya, hati-hati ya Bu. Iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.